Belakangan ini, etika stoikisme begitu banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita buka YouTube atau kita baca artikel-artikel online, maka kita akan menemukan banyak video atau tulisan-tulisan pendek yang membahas tentang etika stoa. Bagaimana etika stoa digunakan untuk menjadi solusi menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi oleh orang-orang Indonesia belakangan ini. Ada satu pertanyaan sebenarnya, mengapa orang-orang Indonesia hari ini punya kecenderungan menyukai terhadap etika stoik ini? Padahal kalau kita lihat di dalam sejarahnya, stoikisme ini sebetulnya adalah bagian akhir dari sejarah panjang pemikiran filsafat Yunani yang mulai muncul pada abad ketiga sebelum Masehi yang dimotori oleh Zeno dari Citium. Lalu kemudian dikembangkan dengan lebih jauh oleh para pemikir dari Romawi sejak abad pertama, kemudian kedua dan ketiga. Dalam abad ini kita menemukan misalnya tokoh-tokoh Epictetus, Seneca, hingga yang sangat terkenal adalah Marcus Aurelius. Nah, kalau kita lihat sebelum pemikiran stoik ini muncul, maka kita akan melihat beberapa tradisi etika lainnya. Misalnya etika yang digagas oleh Plato, etika yang digagas oleh Aristoteles, yang sama-sama sebetulnya membicarakan tentang kebahagiaan. Bagaimana mencapai kebahagiaan. Tetapi persoalannya mengapa justru stoikisme yang lebih banyak dibicarakan di Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membicarakan mengapa stoikisme lebih diminati dan sebetulnya apa yang diajarkan atau yang mungkin cocok kita pakai di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada di Indonesia hari ini. Salah satu poin penting dari ajaran stoikisme ini adalah pembedaannya antara sesuatu yang bisa kita kontrol dan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Dalam hal ini, stoikisme lebih memilih pada mengatur atau mengelola sesuatu yang bisa kita kontrol. Karena tentu saja sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, maka kita tidak akan bisa mengubahnya. Pertanyaannya, apa yang bisa kita kontrol? Dalam hal ini, menurut stoikisme, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi ketika menghadapi berbagai persoalan yang kita alami dalam keseharian kita, maka yang bisa kita kontrol adalah bukan hal-hal yang berada di luar diri kita. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, ajaran stoik tentang kontrol diri inilah yang menurut saya yang membuatnya banyak diminati oleh masyarakat Indonesia hari ini. Mengapa demikian? Hari ini kita banyak menghadapi hal-hal yang terjadi di luar diri kita, tetapi membuat emosi kita seperti diaduk-aduk. Apa itu? Yang pertama misalnya perkembangan media sosial di Indonesia. Hari ini Indonesia termasuk sebagai salah satu negara pengguna media sosial terbesar di dunia. Orang-orang Indonesia menurut beberapa survei paling tidak menghabiskan waktu 8 jam sehari untuk ngotak-ngatik media sosial. Apa yang terjadi di dalam otak-atik ini? Kita melihat banyak hal-hal baru, sesuatu yang diupload oleh rekan-rekan kita misalnya, sedang makan enak, sedang jalan-jalan di mana, sedang memiliki barang-barang baru. Semua updatean itu membuat diri kita merasa insecure, merasa kenapa saya tidak sama dengan orang lain. Itu membuat kita cemas, itu membuat kita merasa ketakutan, itu membuat kita merasa tidak percaya diri, emosi kita terganggu. Nah, dalam kondisi demikian tentu saja mengontrol emosi itu menjadi sesuatu hal yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua adalah polarisasi agama belakangan ini. Orang-orang yang mengaku agama menjadi yang paling berisik hari ini ya, yang itu ternyata juga menyedot emosi kita. Karena agama ini berhubungan dengan keyakinan kita, keyakinan yang paling asasi dan tidak mudah kita ubah ya, tidak mudah kita goyahkan. Sehingga begitu ada isu agama ini terangkat, maka emosi kita membuncah, emosi kita menjadi naik. Tentu saja dalam kondisi demikian, mengatur diri, mengontrol diri menjadi sesuatu hal yang perlu kita lakukan. Dan yang terakhir adalah persoalan wabah COVID-19 yang hingga hari ini tidak betul-betul bersih di negara kita. Banyak perusahaan yang dulunya merekrut banyak karyawan, ternyata tiba-tiba karyawannya di PHK. Orang yang dulunya punya pekerjaan lalu kemudian kehilangan pekerjaan. Orang-orang yang dulunya bisa bekerja di luar, kemudian hilang pekerjaannya dan jatuh menjadi masyarakat miskin kembali. Nah, dalam situasi demikian tentu saja emosi kita, kecemasan kita menjadi meningkat, menjadi terus naik. Maka yang bisa kita lakukan adalah tentu saja kita tidak bisa mencegah COVID ini berhenti. Kita tidak bisa mengontrol media sosial orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang-orang membicarakan agama di luar diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi itu semua. Bagaimana kita menyikapi ketika kita misalnya di PHK. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang berdebat agama yang tidak pernah berhenti tentang simbol itu. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang update
pasang status tentang liburannya yang menyenangkan itu yang perlu kita lakukan hari ini. Nah, Stoik menurut saya memberikan jalan yang cocok untuk itu, memberikan terapi psikologis bagi orang yang emosinya tidak stabil karena gangguan yang datang dari luar itu. Ada beberapa ajaran yang bisa kita pelajari memang dari Stoikisme. Dalam sebuah buku berjudul The Little Book of Stoicism yang ditulis oleh Jonas Salgiba, saya menemukan dua hal tentang Stoikisme ini. Yang pertama tentang konsep menjadi stoik, kemudian yang kedua adalah praktek-praktek menjadi stoik. Ada 3 konsep yang dia tawarkan untuk menjadi stoik. Yang pertama adalah menahan diri. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kedisiplinan. Dan kemudian yang ketiga adalah jangan merasa diri sebagai orang hebat. Nah, 3 konsep ini dapat diturunkan menjadi beberapa praktek-praktek menjadi stoik. Ada 55 praktek seorang stoik kira-kira yang ditawarkan di dalam buku itu, tetapi saya hanya mengambil beberapa saja yang paling cocok dengan kondisi kita hari ini. Yang pertama adalah misalnya, terima dan cintai apa yang terjadi. Jadi sesuatu yang sudah terjadi tentu saja tidak bisa kita cegah. Yang bisa kita lakukan adalah menerimanya. Kemudian yang kedua adalah salahkan ekspektasimu. Jadi ekspektasi yang terlalu berlebihan atau harapan yang terlalu tinggi itu kadang membuat kita down, membuat kita menderita, lebih-lebih ketika realitasnya justru jauh dari ekspektasi yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga adalah posisikan dirimu sebagai orang lain. Jadi ketika kita hendak melakukan sesuatu yang tidak baik pada orang lain, maka cobalah letakkan diri Anda sebagai orang lain. Jadi ketika kita misalnya punya utang pada orang lain, lalu tidak mau bayar, maka coba posisikan diri Anda pada posisi orang yang kita hutangi, kira-kira begitu. Kemudian yang keempat, anggap segala sesuatu yang kita miliki hasil meminjam dari alam. Jadi ini ingin menghilangkan rasa memiliki yang kita punya ya. Karena sesuatu yang kita miliki dan kita betul-betul merasa memilikinya, ketika sesuatu itu hilang maka kita merasa down ya. Kita merasa kehilangan dan menderita. Lalu yang kelima adalah berdamai dengan ketidaknyamanan. Jadi hidup di dalam kekurangan misalnya, tentu saja kita merasa tidak nyaman. Maka yang bisa kita lakukan adalah berdamai dengan ketidaknyamanan itu sendiri agar kita bisa menjalani kehidupan dengan nyaman. Berikutnya adalah yang keenam, yaitu lupakan popularitas. Jadi ingin terkenal itu kadang membuat kita melakukan segala macam cara, bahkan cara-cara yang tidak baik, ya, cara-cara yang tidak halal. Kemudian yang ketujuh adalah pikirkan tentang kematian. Jadi kematian itu adalah akhir dari segalanya bagi kehidupan seseorang. Segala sesuatu yang kita anggap bermakna saat hidup, hal-hal yang material, kekayaan, kehormatan, dan seterusnya, maka begitu kematian itu tiba, segala sesuatunya menjadi tidak lagi bermakna apa-apa. Itulah konsep menjadi stoik dan beberapa hal praktis yang biasa dilakukan oleh seorang yang ingin menjadi stoik. Jadi dengan demikian kita bisa mengerti mengapa hari ini orang-orang Indonesia mulai menggemari ajaran-ajaran atau cara hidup yang pernah dilakukan oleh para pemikir stoikisme.